Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang mesin Turing. Di sini ada saya, Dimas Ramadhani, kemudian nama saya. Nama saya Rizky Julianto. Nama saya Rifat Novel. Saya Rian Patra. Saya Melani Syibabiro. Oke, berikut ini dia presentasinya akan kami susun. Oke, untuk yang pertama mungkin kita akan masuk ke sejarahnya. Tolong diganti. Oke, nah ini dia sejarahnya. Pada tahun 1936 itu mesin dari Turing itu ditemukan oleh orang yang bernama Alan Turing, seorang matematika dan ilmu komputer Inggris yang mempublikasikan sebuah jurnal yang berjudul On Computable Numbers with an Application to the Business Problems. Dalam makalah ini, Turing itu memperkenalkan konsep mesin Turing sebagai model matematis untuk menggambarkan komputasi. Nah, jadi makalah ini menjadi awal mula dari konsep algoritma, kemudian komputabilitas, dan berbagai ide-ide fundamental dalam ilmu komputer modern. Pemikiran Turing dalam makalah ini meletakkan dasar-dasar teoritis untuk pemahaman kita tentang komputasi, mesin, dan kompleksitas hingga hari ini. Kemudian lanjut ke penjelasan singkatnya mengenai mesin Turing itu sendiri. Oke, mesin Turing adalah perangkat abstrak yang terdiri dari bit data terbatas yang terbagi menjadi sel-sel diskrit. Para pembaca tulis yang dapat bergerak di sepanjang pita dan seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana mesin berinteraksi dengan simbol-simbol pada pita. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa komponen dari mesin Turing itu sendiri. Pertama itu ada tab atau biasa kita sebut sebagai pita, merupakan berfungsi sebagai memori atau media penyimpanan. Kemudian terbagi tadi menjadi sel-sel diskrit dan juga memiliki simbol-simbol tertentu, biasanya 0 ataupun 1. Kemudian ada juga kepala pembaca atau tulis, merupakan komponen yang berfungsi sebagai alat baca dan juga tulis. Kepala ini dapat bergerak satu sel ke kiri ataupun sepanjang pita. Nanti akan ditampilkan lebih lanjut di penjelasan teman saya. Oke, ada lagi terakhir adalah finance control atau sebut transisi, kumpulan instruksi yang mendefinisikan bagaimana mesin Turing harus bereaksi terhadap simbol yang dibaca oleh kepala pembaca atau tulis selanjutnya. Oke. Kemudian mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya, Rizky Julianto. Oke, selanjutnya ada model mesin Turing. Nah, seperti yang di mesin sebelumnya, mesin Turing itu terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama ada finite control. Nah, yang kedua ada pita masukan. Nah, sifatnya itu yang pertama panjangnya tidak terikat dari ujung kiri yang terbatas hingga ujung kanan yang tak terbatas. Selanjutnya dapat dibaca ditulis sel yang tidak berisi simbol, atau biasanya simbol yang kosong kita identifikasi sebagai blank atau B. Nah, selanjutnya pada keadaan awal N sel pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali, dinyatakan sebagai A1, A2, dan seterusnya sampai AN. Setelah itu apabila sudah tidak ada akan blank. Jadi bakal berisi kosong. Perbandingan mesin Turing dan FSA dengan FSA dan VDA. Baik di FSA dan VDA, pita masukan hanya dapat dibaca. Namun pada mesin Turing pita masukan dapat dibaca dan ditulis. Nah, selanjutnya FSA dan VDA itu head hanya dapat digerakkan ke kanan. Namun di dalam mesin Turing head itu dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Yang terakhir FSA dan VDA itu pita masukannya hanya berisi string masukan. Namun di mesin Turing pita masukan ini juga berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan yang pada pengaksesannya tidak terbatas. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip model mesin Turing. Di sini ada step by stepnya ya. Jadi pertama lihat state semula dan simbol yang ditujukan head. Dan selanjutnya adalah berdasarkan fungsi transisi, tentukan state berikutnya, lakukan penulisan ke pita dan gerakan head ke kanan atau ke kiri. Dan selanjutnya bila dari pasangan atau state simbol yang ditujukan head itu tidak ada lagi transisi, berarti mesin Turing itu berhenti. Dan bila mesin Turing itu berhenti di dalam state berarti inputannya diterima. Sebaliknya, jika mesin Turing itu tidak berhenti, maka inputannya akan ditolak. Oke, selanjutnya
1. Selanjutnya, mengganti simbol 1 yang paling kiri dengan simbol Y. Yang keempat, menggerakkan head ke kiri hingga dijumpai simbol X. Kemudian menggeser head ke kanan sehingga akan diperoleh 0 yang paling kiri dan selanjutnya kembali ke langkah 1. Oke, syarat aksi mesin Turing yang pertama yaitu jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari simbol 1, mesin Turing menjumpai simbol B atau blank, maka berarti banyaknya 0 lebih dari banyaknya 1. Kesimpulannya, string masukan tidak dapat dikenali oleh mesin Turing. Yang kedua, jika pada saat bergerak ke kiri, M tidak menjumpai lagi 0, maka M akan periksa apakah masih ada simbol 1. Bila habis, maka string diterima atau dikenali. Yang terakhir, jika sebuah string diterima atau dikenali, maka mesin Turing akan berhenti. Namun jika tidak dikenali, mesin Turing akan terus melakukan looping atau perulangan. Masuk ke contoh aksi mesin Turing. Contohnya, mesin Turing M akan digunakan untuk mengenali bahasa L yaitu 0 pangkat N, 1 pangkat N lebih dari sama dengan 1. Contoh string di dalam L misalnya 0001111. Maka yang pertama, di sini misalnya ada 0 diganti dengan simbol X. Yang kedua, head akan mencari simbol 1 yang paling kiri dan selanjutnya diganti dengan simbol Y. Selanjutnya, head akan bergerak ke kanan hingga dijumpai simbol X. Kemudian head akan bergerak ke kiri hingga menjumpai 0 yang paling kiri dan diganti dengan simbol X. Nah, langkah selanjutnya itu kembali lagi ke langkah yang pertama. Mesin Turing akan berhenti jika dijumpai simbol blank atau B. Kesimpulannya, string 000111 dikenali oleh mesin M. Baik, selanjutnya setelah tadi dijelaskan, itu kita masuk ke pemanfaatan mesin Turing. Di dalam realita di dunia nyata, mesin Turing itu banyak bermanfaat. Tapi kita mengambil 4 contohnya saja. Yaitu yang pertama itu computer simulation, yaitu mesin Turing memberikan dasar teoritis untuk memahami bagaimana model komputer dapat meniru sistem dunia nyata. Yang kedua ada analisis algoritma. Analisis algoritma sendiri itu dalam teori komputasi, mesin Turing digunakan sebagai alat untuk mengukur kompleksitas waktu dan ruang dari algoritma tersebut. Yang ketiga itu artificial intelligence, dan yang keempat ada kriptografi. Selanjutnya kita masuk ke variasi model mesin Turing. Di dalam variasi model mesin Turing sendiri itu jumlahnya juga banyak, tapi kita mengambil 6 contoh saja. Yang pertama itu ada two-way infinite tape yang memiliki pita tak terbatas di kedua ujungnya. Terus yang kedua ada multitrack. Di multitrack sendiri memiliki pita yang memiliki lebih dari 1 track atau jalur untuk penulisan atau pembacaan pada simbol. Kemudian ada multitap. Di multitap sendiri ada beberapa pita yang masing-masing dapat dibaca oleh head yang saling bebas. Terus yang keempat ada multi-head. Multi-head sendiri itu memiliki lebih dari 1 kepala atau kepala pembaca atau pemisah yang disebut head. Terus ada yang kelima itu ada multidimensional tape. Multidimensional tape sendiri itu adalah pita yang multidimensi sehingga head dapat berpindah ke sel lain di satu bidang. Selanjutnya itu ada yang terakhir ada non-deterministik. Di non-deterministik sendiri itu memiliki 1 pita yang terbatas pada salah satu ujungnya. Untuk penjelasan detailnya, salah satunya itu ada dari variasi tadi ada two-way infinite tape, yaitu jika mesin Turing biasa head tidak dapat bergerak lebih kiri dari sisi pita, mesin Turing dengan two-way infinite tape memiliki pita yang bisa digunakan secara rata berujung ke kiri dan ke kanan. Dalam model ini, head membaca penulis dapat bergerak maju dan mundur di sepanjang pita berujung untuk membaca atau menulis simbol.
tentang deterministik sendiri itu mesin Turing yang memungkinkan beberapa langkah komputasi untuk diambil secara bersamaan. Pada setiap langkah, mesin Turing memiliki beberapa pilihan dengan tindakan yang akan diambil, dan mesin dapat beralih antara cabang-cabang yang berbeda. Mungkin sekian dari presentasi ini. Saya mewakili kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak. Sekian dari kami.